Perkenalkan, nama saya Dea Yunita Burusurbati dengan NIM 210302044 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan agama kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, manusia menurut Alkitab berdasarkan Kejadian 1 dan Kejadian 3, apa yang dimaksud dengan kesaksian iman. Kesaksian iman bukanlah suatu laporan ilmiah, baik berupa fisika, kimia, matematika, dan lainnya. Namun kesaksian iman bersifat universal atau lebih mudah dan tetap berfokus pada satu hal, yaitu bagaimana Allah menciptakan manusia. Kesaksian iman itu berasal dari sumber yang banyak atau masa yang banyak, tidak terpaku hanya pada satu sumber saja. Yang kedua adalah manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dalam Alkitab tersebut ada kata kita yang menggambarkan mengenai yang menciptakan manusia itu bukan hanya satu, melainkan lebih dari satu, karena kata kita itu menggambarkan jumlah yang lebih dari satu. Berarti Allah yang menciptakan kita itu bukan hanya satu, melainkan tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu yang kita sering dengar atau kenal dengan istilah Allah Tritunggal. Allah menciptakan manusia dengan segenap konsentrasi, wibawa, dan kuasanya. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah dengan istilah the same dan the mood. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah di sini bermaksud kepada kita manusia diciptakan segambar dengan Allah, baik dalam bentuk fisik, pikiran, dan cara hidup kita. Kita segambar dan serupa dengan Allah, itulah yang membedakan kita dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kita memiliki pola pikir atau dapat mengetahui yang baik dan yang benar, sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang tahu apa hal yang baik dan hal yang benar. Maksudnya manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dituntut untuk bertambah banyak. Tuhan menulisannya di dalam Alkitab, memerintahkan bertambah banyaklah, beranak cuculah, kuasailah dunia ini. Berarti kita itu tidak dituntut untuk hidup sendiri saja, melainkan hidup bersosialisasi. Beranak cucu dan bertambah banyaklah, itu menggambarkan bahwa kita tidak bisa dapat hidup sendiri saja, karena kita adalah makhluk sosial. Kita sebagai manusia membentukkan manusia lain dalam keberlangsungan hidup kita, baik secara rohani dan fisik. Yang selanjutnya adalah keadilan gender dalam Alkitab. Laki-laki dan perempuan dituliskan di dalam Alkitab memiliki peran masing-masing, yaitu perempuan berperan untuk menjadi ibu rumah tangga, melahirkan seorang anak, bersusah payah melahirkan seorang anak, merawat anak dan merawat keluarga. Sedangkan laki-laki ditugaskan untuk mencari nafkah, bersusah payah untuk mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan anak istri atau keluarganya, seperti itu. Yang ketiga atau selanjutnya, manusia sebagai makhluk etis. Manusia sebagai makhluk etis bermaksud adalah manusia itu sadar dan bebas untuk menentukan pilihannya, pilihan mana yang baik dan mana yang benar. Manusia sudah tahu dan sudah mampu untuk membedakan hal tersebut. Meskipun manusia sudah diberikan kebebasan untuk memilih di dalam hidupnya, namun manusia masih harus tetap bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan pilihan yang telah dia pilih. Yang selanjutnya, manusia dan pembaruan. Allah memberikan kesempatan untuk manusia memperbarui diri, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 1-6. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, meskipun telah banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Kesempatan untuk bertobat itu masih ada selagi kita masih hidup, seperti itu. Ada beberapa jenis pembaruan. Yang pertama, pembaruan holistik secara rohani dan jasmani. Yang kedua, pembaruan individu dan masyarakat. Pembaruan secara individu juga bisa dilakukan.
dalam lingkungan sehari-hari kita juga dapat dilakukan pembaruan. Misalnya, biasanya dalam lingkungan itu sering terjadi perampokan. Namun kita dapat memperbaruinya dengan memperbarui sikap untuk mengurangi hal-hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan pembaruan secara masyarakat. Yang selanjutnya, manusia menurut pandangan lain atau non-Alkitab. Jika dilihat dari segi sejarah, manusia itu bersumber atau asal mulanya itu dari manusia kera yang dahulunya berjalan agak pokok, makin lama menjadi jalan tegak seperti kita sekarang ini. Manusia, kalau sejarah, manusia itu tidak diciptakan dari tanah atau debu, karena itu tidak logis secara pemikiran manusia. Namun jika kita lihat dari sisi Alkitab, manusia itu memang diciptakan dari debu dan tanah. Implikasi penciptaan sebagai kesaksian iman. Kesaksian merupakan media pernyataan Allah walau tak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Menciptakan manusia, menciptakan dunia, menciptakan isi dunia, itu merupakan cara atau media yang dilakukan Tuhan untuk memberitahu kepada manusia, kepada dunia, bahwa Dia itu adalah Allah yang berkuasa. Karena untuk bertemu langsung dengan Allah itu sudah tidak lagi mungkin bagi kita sekarang ini. Yang selanjutnya adalah implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara. Alam semesta ini harus kita pelihara. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dunia yang telah diciptakan Tuhan Allah kita. Alam semesta boleh kita kembangkan, boleh kita manfaatkan demi kesejahteraan manusia, namun harus tetap terkendali, tidak boleh berlebihan, tidak boleh merusak dunia ini sampai menciptakan longsor, banjir, dan lain-lain. Sekian dari saya penjelasan mengenai bab 3 tentang manusia. Jika ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.